Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita tetap istiqomah ya dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang tentunya interaksi dengan Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca ya secara umum, walaupun membaca juga mempunyai keutamaan ya. Allah janjikan, Allah dan Rasulnya janjikan satu hurufnya 10 kebaikan. Tetapi sebagaimana tujuan Allah ya menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai huda lil muttaqin, huda linnas ya, sebagai petunjuk hidup kita manusia, orang bertakwa. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Tentunya kita harus paham dulu isinya ya. Kalau kita baca, sekedar baca, kira-kira paham nggak arahnya kemana? Belum tentu ya. Kalaupun pakai tafsirnya, terjemahnya ya, pakai terjemah, kita juga masih kadang belum ngeh gitu kan, arahnya kemana ini ayat ini. Nah, inilah pentingnya kita sebagaimana Allah sampaikan, afala yatadabbarunal Qur'an ya. Kita disuruh oleh Allah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Alhamdulillah kita masih istiqomah sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam mentadabburi Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah kita sudah di ayat 53 sekarang ya. Jadi ayat ini ya masih bercerita tentang Bani Israel ya, dari sampai ayat 122 surat Al-Baqarah ya sampai ayat 122 itu masih bercerita tentang keunikan kaum Israel, Bani Israel ya, pengikut Nabi Musa ya. Ada bandelnya, ada tobat, bermaksiat lagi, itulah karakternya seperti itu, ngeyel, maksiat ya kan. Tetapi begitu Allah Rahman dan Rahimnya ya, ketika sudah bermaksud kepada Allah, taubat, Allah ampuni, bermaksiat lagi, Allah ampuni lagi, begitu aja terus gitu ya. Dan Nabi Musa pun terus mendakwahkannya ya dengan sabar, dengan lembut, dan ada harapan-harapan mereka tetap bisa menerima dakwahnya. Baik, di ayat 53 ya, ayat 53 karena waktu sudah ini nggak usah baca ya, langsung saya aja ya, langsung dibahas aja ya. Mudah-mudahan beberapa ayat bisa kita tuntaskan di kesempatan sore ini. Ayat 53 ya. Ayat 53 kita lihat di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila barikum. Oh, ini 54 ya. Oh, maaf. Ya, 53-nya. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya. Kita lihat berkata wa id ataina Musa, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab. Ya, yang dimaksud dengan Alkitab di sini tentunya kitab Taurat. Ya. Jadi ingatlah ketika kami memberi kepada Musa Alkitab, itu dimaksud adalah kitab Taurat, wal furqan dan Furqan. Nah, Furqan di sini di tafsirnya, Furqan adalah keterangan-keterangan atau semacam tafsirnya dari kitab Taurat itu ya. Dan Al-Furqan ini adalah pembeda antara hak dan batil.
la'allakum tahtadun, agar kamu memperoleh petunjuk, ya. Jadi diharapkan dengan adanya kitab Taurat, ya, juga Al-Furqan tadi, ya, sebagai penjelas yang menjelaskan semacam tafsirnya dari Taurat, ya, dan Al-Furqan itu sendiri berfungsi sebagai pembeda antara al-haq dan wal batil, agar kamu memperoleh petunjuk, ya. Insyaallah dengan tentunya dengan mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah pastinya akan selamat mendapatkan petunjuk. Lalu di ayat 5-4-nya, wa id qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi innakum, wahai kaumku, kamu benar-benar zalamtum, telah menzalimi anfusakum, menzalimi dirimu sendiri, ya. Jadi Musa berkata kepada kaumnya, ya, bahwasanya kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri. Seperti apa menzalimi diri sendirinya? Bittikhadikumul ijla, yaitu dengan menjadikan sembahan patung anak sapi. Ini kisahnya yang kemarin, ya, bahwasanya ketika Nabi Musa bertahanus, ya, menjumpai Allah, ya, untuk menerima wahyu, maka kaumnya yang ditinggalkan, ya, itu bukannya beriman, tetap beriman, ya, tetapi justru menyembah patung anak sapi, ya. Fatubu ila barikum, karena itu bertobatlah, ya, kepada penciptamu itu. Jadi faktulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Jadi ini tobatnya kaum Nabi Musa. Jadi syariatnya Nabi Musa itu memang berat, ya. Kalau tobatnya kita kan istighfar, ya, istighfar gitu kan, terus berjanji tidak mengulangi, terus akan melaksanakan ketaatan, ya. Nah, kalau syariatnya Nabi Musa, bertobatnya itu dalam cara fakturu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Jadi dengan saling membunuh, tobatnya mereka, ya, kaumnya Nabi Musa itu dengan cara fakturu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Jadi menurut tafsir Al-Qurtubi, jadi dibuat dua sop berhadapan-hadapan dan saling memegang pedang, ya. Jadi benar-benar bunuh-bunuhan, dan dua sop berhadapan pegang pedang sampai benar mati, ya. Itu seperti itu, syariatnya seperti itu, gitu. Ya, jadi di kitab Al-Qurtubi disampaikan seperti itu cara tobatnya dengan saling membunuh. Nah, cara berhadapan-hadapan dengan megang pedang, masing-masing megang pedang dan saling membunuh, ya. Dan menurut kita Al-Qurtubi tadi, ya, itu seperti itu cara bertobatnya, ya, dengan cara saling membunuh, gitu, ya. Nah, kalau menurut cerita Israiliyat itu yang ditinggal Nabi Musa itu sekitar 70.000, ya. Jadi 70.000 itu menyembah patung anak sapi, dan hukumannya tadi tobatnya dengan cara saling membunuh. Jadi 70.000 itu mati, ya, karena saling bunuh, tobat tadi, gitu. Nah, sedangkan ikut Nabi Musa sekitar 70-an, yaitu menurut cerita Israiliyat. Cerita Israel itu tuh cerita yang sumbernya dari kitab-kitabnya orang Yahudi, gitu. Tetapi kata Rasulullah, kalau kita menyikapi cerita Israel itu Israiliyat itu tidak boleh kita ambil percaya semua tadi, tapi kita juga tidak menolak semua, gitu. Jadi tengah-tengah, sedang-sedang. Selagi itu bukan masalah fikih, bukan masalah akidah, jadi nggak apa-apa buat menambah wawasan, gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka tobatnya dengan cara fakturu anfusakum, ya, saling membunuh, dan bunuhlah dirimu, seperti itu. Dzalikum khairul lakum inda rabbikum, itu lebih baik bagimu, inda rabbikum inda barikum, di sisi penciptamu, ya. Jadi dengan tobat itu lebih baik, ya. Dan mereka melakukan itu, sudah tobat, Allah ampuni, kan mati semua tuh 70.000 itu, ya kan. Fataba alaikum,
dia akan menerima taubatmu. Masya Allah ya. Jadi Allah maha menerima taubat sebesar apapun dosa kita, asal bukan syirik Allah terima. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan syirik, nggak diterima taubatnya. Tapi ketika berbuat syirik sebelum kematian datang terus ditaubat, selagi masih hidup dia taubat dari syiriknya, Allah terima. Tapi ketika mati dalam keadaan syirik, Allah nggak terima taubatnya. Bedanya di situ. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi yang di sana diceritakan hadis yang panjang, ada seorang yang telah membunuh 99 orang ya, telah membunuh 99 orang dan dia ingin tobat ya. Dia mendatangi seorang rahib ya, orang alim pada di zamannya. Dia bercerita, "Ya Syekh, saya telah membunuh 99 orang dan saya ingin tobat." Gitu kan. Apa jawab saya tadi? 99 orang, wah, nggak diterima itu tobatnya gitu. Akhirnya dia penggal leher, dipenggal Syekh tadi dan pas 100. Lalu dia mencari orang alim lagi dan dia bercerita, "Hai orang alim, ya saya telah membunuh 100 orang ya, apakah tobat saya diterima?" Maka kata saya tadi, pasti, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat. Maka kamu pergilah ke suatu kaum dan jangan kembali. Kenapa? Karena di kaumnya dia itu orang maksiat. Jadi kalau dia kembali ke kampungnya dia nggak akan bisa, dia pasti berbuat maksiat lagi. Maka salah satu ciri tobat yang betul adalah meninggalkan komunitas yang membuat dia rusak gitu kan. Akhirnya disuruh sama orang alim tadi, pergilah kau pada suatu kaum yang di sana kaum itu soleh ya, selalu berbuat ketaatan gitu. Akhirnya singkat cerita, orang tadi menuju ke tempat satu kaum yang direferensikan ulama tadi atau syekh tadi. Nah, sebelum sampai di sana, di pertengahan jalan qadarullah meninggal. Maka turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat ya. Malaikat azab dan malaikat rahmat ini bertengkar ya, wah ini bagianku ya, dia membunuh 100 orang gitu. Terus kata malaikat rahmat, bukan, ini bagian saya, ini sudah tobat gitu, tapi kan belum sampai gitu. Maka Allah turunkan satu malaikat sebagai penengahnya dengan cara berinformasi, coba kita ukur ya, jarak dari tempat dia berangkat meninggalkan tempat yang dulunya awalnya lebih dekat atau lebih jauh dengan jarak dia dengan apa yang akan dituju. Nah, dengan izin Allah maka jarak yang akan dituju itu lebih dekat, jadi bumi didekatkan sehingga jarak antara dia wafat dengan kaum yang dituju dekat, sehingga itu Allah menandakan bahwa Allah menerima tobatnya ya, membunuh 100 orang Allah menerima tobatnya ya, Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita merasa banyak dosa ya, jangan sungkan-sungkan ya untuk terus beristighfar, tobat kepada Allah. Ya, kita kembali ke sini. Fataba alaikum, dia akan menerima tobatmu. Innahu, sungguh dialah huwat tawwabur rahim, sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Insyaallah ya. Jadi begitu luas ampunan Allah, rahmat Allah. Ayat 55-nya, wa id qultum, dan ingatlah ketika kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallah, kami tidak akan beriman kepadamu hatta, setelah kami narallah jahratan, setelah kami sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Nah, ini tadi yang sering saya sampaikan. Jadi memang sifat atau karakter orang Yahudi itu seperti ini gitu kan, Bani Israel ya, ngeyel gitu. Dia katakan, saya nggak akan beriman sepenuhnya sebelum ya hatta narallah jahratan, sebelum kami melihat Allah secara nyata gitu. Jadi ini kaum yang 70.000 yang menyembah anak sapi kan sudah bertobat tuh dengan bunuh-bunuhan.
Nah ini yang dimaksud wa ikultum ya Musa, yang berkata itu, yang kaumnya Musa yang berkata itu adalah kaum yang ikut Nabi Musa, yang pada saat itu ikut mengantar ya rombongannya ke waktu Nabi Musa mau menerima wahyu itu. Ya, dia berkata padahal dia tahu teman-temannya dia itu pada ketika taubat saling membunuh, dia lihat gitu, lihat ya orang-orang yang berdosa dan taubat dengan cara saling membunuh, dia tahu, dia lihat gitu, tapi dia masih tetap mengatakan aku tidak akan beriman, ya, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sebelum kami melihat wajah Allah secara jelas. Nah ini kan apa namanya ya, padahal sudah melihat tanda-tanda kuasa Allah secara nyata gitu kan, tapi tetap ngeyel ya, hatta narallah jahratan, sebelum kami melihat dengan jelas. Nah fa'akhadat kumus shaiqatu wa antum tanzurun, maka halilintar menyambarmu. Jadi Nabi Musa ya berdoa kepada Allah agar Allah menampakkan wajahnya, tapi apa yang terjadi? Fa'akhadat kumus shaiqah, ya maka halilintar menyambarmu, waktu tanzurun, sedang kamu menyaksikan. Jadi dibikin mati semua tuh pengikut Nabi Musa pada saat itu, habis mati semua ya. Yang pertama tadi sekitar 70.000 yang taubat ya, saling bunuh. Terus tadi yang 70 itu yang ikut Nabi Musa saat Nabi Musa menerima wahyu ya, tetapi tetap dia tidak beriman ya, maka dengan syarat ya berimannya akan beriman kalau melihat wajah Allah. Tetapi di sini fa'akhadat kumus shaiqah, maka halilintar menyambar. Nah disinilah kalau ini tamatnya di situ, tapi nggak sampai berhenti di situ kisahnya. Kita lihat ayat 56-nya. Summa, kemudian ba'atsnakum, kami membangkitkan kamu dari ba'di, setelah mautikum kamu mati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah di sini ketika Allah matikan semua ya pengikut Nabi Musa ya, Bani Israil tadi, Yahudi tadi ya, maka summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, maka Allah bangkitkan kembali ya, dihidupkan kembali tuh kaumnya Nabi Musa ya. Ada semuanya ya, kayak season kedua gitu ya, dihidupkan semua, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur ya. Artinya dengan kejadian-kejadian itu semakin bersyukur. Bagaimana dengan cara bersyukurnya? Ya ini juga ditujukan kepada anak keturunan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah, yaitu di Madinah ya. Maka la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi orang-orang Yahudi yang di Madinah pada masa Rasulullah harusnya kamu bersyukur ya. Kalau Allah nggak hidupkan lagi, udah nggak ada keturunan ya kan? Kalau Allah sudah binasakan semua tuh ya, di ayat berapa tadi? 55-nya ya. Nah tetapi di ayat 56-nya Allah menghidupkan kembali ya. Makanya di sini Allah sampaikan la'allakum tashkurun ya, agar kamu bersyukur ya, karena keturunannya ini masih ada ya di zaman Nabi Muhammad. Yahudi harusnya bersyukur dong, nenek moyang kamu dulu dibinasakan terus dihidupkan kembali, la'allakum tashkurun, harusnya bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Mengikuti Rasul gitu, mengimani Rasul gitu. Terus di ayat 57, wa dhallalna 'alaikum, dan kami menaungi kamu, goma ma'anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Nah ini kita jadi ceritanya pada suatu saat Allah menyuruh Nabi Musa untuk masuk pada satu kaum ya. Jadi satu kaum
satu suku lah ya, ada satu dusun gitu. Yang di dusun itu kaumnya itu banyak bermaksiat. Ya, di situ banyak bermaksiat pokoknya lah ya. Terus Nabi Musa disuruh Allah memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya memerangi gitu. Tapi apa jawab kaumnya Nabi Musa? Ya, itu di ayat lain ya. Ya Musa, pergilah kamu sendiri sama Tuhanmu yang perang. Nah, ini kan ngejel juga, ngejel lagi kan. Disuruh perang, ya Nabi Musa dan kaumnya memerangi orang yang di suku itu, yang di situ suka bermaksiat dan bikin kerusakan ya. Nah, disuruh memerangi. Tetapi jawabnya apa? Udah, kamu aja Musa perang sama Tuhan kamu. Gitu. Maka Allah bikin lindung ya selama 40 hari ya. 40 hari orang Yahudi tadi kayak keadaannya itu nggak sadar gitu, mau ke utara atau tuh ke selatan lagi. Jadi 40 hari itu dibiarkan nggak tahu arah gitu, nggak tahu arah, nggak harus mau, nggak tahu harus kemana nih 40 hari itu gitu. Mau ke selatan contohnya ke utara, mau ke sini contohnya ke sini. Jadi nggak dibikin linglung gitu ya, dibikin nggak sadar selama 40 hari itu muter-muter dari situ aja. Mau kemana keluar secara kehidupan normal tuh nggak bisa, di 40 hari itu di situ aja gitu. Nah, sumbangkaasnakum wadolamnakum, dan kami naungi. Nah, pada saat itu selama 40 hari itu padahal lagi dihukum oleh Allah karena dia ngeyel kan, suruh berjihad sama Nabi Musa nggak mau, ngeyel. Allah kasih hukuman 40 hari ya, berkeliling satu tempat ya, ke situ-situ aja, nggak bisa melaksanakan kehidupan aktivitas seperti biasanya. Tapi Maha Rahman dan Rahimnya Allah, ya Allah tetap menaungi ya, Allah tetap menaunginya ya, padahal Allah dalam keadaan murka gitu kan, kesel gitu kan, tapi tetap Allah berikan pertolongan, naungannya. Dan kami menolong kamu ya dengan awan. Dan bukan itu saja, wangzalna, dan kami menurunkan alaikumul manna wassalwa ya, menurunkan kepadamu manna. Nah, manna itu artinya makanan ya, semacam, bukan nama makanan ya, tapi jenis makanan yang mudah dikonsumsi, yang cara mendapatkannya mudah, makannya mudah. Jadi nggak pakai dipotong-potong dulu atau direbus dulu, nggak. Jadi mudah untuk mengkonsumsinya ya. Jadi manna itu artinya jenis makanan, atau bukan nama satu makanan, tapi manna itu artinya makanan yang mudah dikonsumsi, nggak pakai harus dipotong dulu atau harus direbus dulu atau digoreng dulu, nggak. Jadi langsung. Atau yang berpendapat seperti kayak jus gitu, madu gitu, jadi mudah dikonsumsi gitu ya. Wassalwa, salwa ini semacam jenis-jenis burung ya, sejenis burung aja, ada burung merpati, burung puyuh gitu ya. Jadi seperti itu di tafsirnya. Jadi selain dinaungi awan, Allah juga menurunkan kepadamu manna wassalwa. Masya Allah ya. Jadi Allah nggak balas dendam gitu ya, setelah berbuat dosa terus Allah diapain gitu, akhirnya juga justru tetap memberikan kasih sayangnya, rahmatnya. Begitu juga dengan kita ya, betapa banyak dosa kita gitu kan, tapi Allah tetap aja berkasih sayang, memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua. Padahal kalau dihitung-hitung dosa kita Masya Allah. Kulu yang thayyibat, makanlah makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepadamu ya. Jadi dengan Allah berikan tadi manna wassalwa, maka kata Allah kulu min thayyibat ma razaqnakum. Jadi pada dasarnya makanan itu enggak ada pantangnya pada dasarnya ya, apa aja oke gitu ya, kecuali memang sudah ada penyakit ya. Berarti harus dikurangi apa. Tapi secara umum kalau kita sehat-sehat saja ya semuanya dimakan gitu. Yang penting
thayyib, dan tentunya tidak berlebihan. Yang bermasalah itu kan karena berlebihannya, ya kan? Kalau kita normal ya, nggak punya gula, nggak punya ini, ya sebenarnya makanan apa saja masuk, sate, opor dan segala macam. Yang nggak boleh itu karena sudah ada riwayat sakit, ya jangan coba-coba kalau memang sudah ketahuan ya sakit kolesterol atau gula, berarti kan sudah ada yang harus di ini gitu kan. Tapi kalau sehat, normal, ya itu pada dasarnya nggak ada pantangan gitu kan. Yang diperhatikan adalah tidak boleh berlebihannya, banyak kebanyakan kan, karena sesuatu yang berlebihan kan juga ada mudorotnya gitu. Wama dolamu, mereka tidak menzolimi kami ya. Jadi orang Yahudi nggak menzolimi Allah. Allah tuh nggak merasa terzolimi oleh perbuatan mereka, kan begitu ya. Jadi sekalipun manusia berkumpul pada satu tempat ya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat, dia bermaksiat kepada Allah, nggak ngaruh bagi Allah ya. Allah tetap Maha Kuasa, nggak menurunkan kekuasaan Allah. Sekalipun seluruh manusia berkumpul di satu tempat bermaksiat kepada Allah, itu nggak ngaruh ya. Jadi wama dolamuna, mereka tidak menzolimi kami gitu ya. Ataupun ketika seluruh manusia berkumpul di satu tempat dan beribadah kepada Allah, itu pun tidak membuatnya Allah semakin berkuasa. Jadi nggak ngaruh, kemaksiatan hambanya atau ketaatan hambanya tidak mempengaruhi ya, menurunkan atau menaikkan kekuasaan Allah. Karena nggak ada pengaruh ya, karena Allah nggak butuh kita, justru kita yang butuh dengan Allah. Jadi di sini wama dolamuna, mereka tidak menzolimi kami, walakin kanu, tetapi justru mereka lah anfusahum yadzlimun, yang menzolimi diri sendiri ya. Jadi itu tadabbur kita pada kesempatan ini sampai di ayat 57 ya, masih bercerita tentang Bani Israil ya. Kita bisa ambil hikmahnya ya, betapa orang Bani Israil ini memang punya satu tabiat yang buruk ya, selalu tidak ada syukurnya, tidak pernah bersyukur dan selalu bermaksiat kepada Allah. Yang ngeyelnya juga kelihatan ya, di beberapa ayat kita menemukan ya sifat-sifat atau karakter-karakter orang Yahudi yang mudah-mudahan kita tidak mengambilnya sebagai sikap yang diwarisi oleh kita gitu kan. Baik, itu saja beberapa ayat yang bisa kita tadabburi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat yang pada kesempatan ini kita mentadabburi bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mentadabburi ayat-ayat yang selanjutnya. Dengan kita mentadabbur ayat, kita semakin paham, kita semakin mencintai Al-Quran, yang mudah-mudahan Al-Quran akan berikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Cukup kiranya, insyaallah kita bisa sambung dengan diskusi-diskusi tanya jawab dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.